Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Dwi Alrasta Lutfianesti NPM 030 sebagai kepala desa, dan yang kedua saya sendiri Anissa Nurhidayah NPM 039 sebagai bendahara. Untuk yang pertama presentasi yaitu Mas Dwi Alrasta, waktu dan tempat kami sediakan. Malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa suatu kekurangan apapun. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan, yang telah membimbing kita ke jalan yang benar sampai yaumul akhir nanti. Amin. Ya, berhubung waktu ini sudah malam ya, kita langsung aja masuk ke topik pembicaraan pada malam hari ini. Langsung saja, saya akan membicarakan tentang sejarah berdirinya desa ini ya. Mungkin banyak adik-adik yang masih kecil ini belum tahu tentang sejarah berdirinya kampung ini. Ya, Desa Guyub Rukun Korup, desa kita ini berdiri sejak tahun 1971. Desa ini semulanya itu adalah desa yang tanah kosong, tandus, dan tak berpenghuni. Nah, itu dari kota-kota itu banyak sekali orang-orang yang korupsi, penipu, ataupun penyelewengan dana, serta pegawai kantor atau pegawai pajak yang menyelakukan korup. Dari banyak orang tersebut itu pemerintah setempat kota tersebut membuang sampah masyarakat itu ke desa yang tak berpenghuni tadi. Nah, dari seseorang yang pidana tersebut, dari pidana itu diberi pelatihan tentang berkebun, pelatihan tentang akuntan, serta pelatihan tentang beternak. Tanpa disadari, orang-orang penipu yang tadi itu ternyata pintar dalam hal manajemen keuangan ataupun manajemen operasinya. Karena sebelumnya kan mereka itu adalah penipu, mereka itu adalah seorang penjahat ya. Jadi mereka itu tahu seluk-beluknya bagaimana menjadi buruk ataupun bagaimana menjadi baik. Ya. Dan dari hal tersebutlah mereka itu memulai bisnis yang dinamakan beternak, berkebun, serta berladang. Itu dia mengolah sendiri. Jadi untuk dari bahan mentah sampai barang jadi dia olah sendiri. Tanpa disadari, kampung desa ini menjadi menjadi maju sangat pesat, hingga produk yang dihasilkan itu laku di pasaran. Mereka pun berpenghasilan, setiap warganya dibagi rata, karena mereka tahu itu yang dinamakan uang itu hasil jerih payah mereka, bukan hasil jerih payah pribadi. Jadi mereka merasa satu penanggungannya. Ya, setelah itu tanpa disadari juga orang-orang yang berkunjung di tempat itu menjadikan profit yang tambah, kayak seperti desa pariwisata. Hingga suatu ketika desa ini menjadi suatu desa yang bisa menjadikan tauladan bagi desa lain, yang dimana desa ini yang semula adalah desa yang orang-orang yang terbuang, orang-orang yang melakukan pidana yang buruk, itu menjadikan apabila diolah dan diasah dan diarahkan ke jalan yang baik, mereka itu menjadi
uh, orang yang mempunyai penghasilan sendiri dan menjadikan sesuatu yang dari produk mentah menjadi produk yang nilai jualnya tinggi. Ya, sekian mungkin itu cerita dari Desa Guyub Rukun Korup ya. Sejarahnya seperti itu kurang lebih ya. Untuk selanjutnya saya akan membacakan tentang basic ya. Dasar pikiran basis akuntansi desa non ideal. Ya. Dasar pikiran basis akuntansi desa yang ideal itu adalah yang pertama itu adalah tanpa dasar suatu SAP, desa berlaku secara nasional adalah pedoman tanpa dasar hukum. Beresiko menyimpang dari kaidah akuntansi yang sehat dan prematur. Yang kedua, rekening kas desa sebagai sebuah akun bank desa setempat. Bersyarat SPP sebagai bukti penerimaan barang atau jasa sesuai pasal 28 ayat 23. Dan bendahara melakukan pencatatan pembayaran sesuai pasal 30 ayat 3 Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dan selanjutnya, kas desa merupakan uang tunai sesuai peraturan desa. Yang keempat itu adalah buku pembantu kas, buku pengeluaran kas, dan beban anggaran belanja sesuai pasal 27 ayat 3. Berdasarkan SPP bertanda tangan kepala desa sesuai pasal 30 ayat 3 Permendagri nomor 113 tahun 2014. Mirip dengan rancangan bangunan rancang SAP desa yang belum ditetapkan secara hukum. Ya, berdasarkan desa sebagai bendahara, desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan atau PPh dan pajak lainnya, maka wajib menyetorkan bukti potong sebagai yang diatur pasal 31 ayat pasal 31 Permendagri nomor 113 tahun 2014. Selanjutnya yang terakhir ini, untuk hibah dibutuhkan satu bukti transaksi penerimaan bantuan atau hibah, bukti serah terima barang dan jasa hibahnya. Peraturan desa tentang penerimaan bantuan hibah atas semacamnya. Yang ketiga itu perubahan APB desa secara rancangannya itu penerimaan bantuan hibah sesuai pasal 34 Permendagri nomor 113 tahun 2014. Ya, dari itu berdasarkan pembaruan tersebut maka disimpulkan bahwa pembukuan desa sesungguhnya adalah setara pedoman akuntansi desa yang berlaku bagi nasional, yaitu 75.000 desa ya yang tersebar di Indonesia. Dan laporan arus kas itu laporan arus kas dan memproksi pula laporan surplus defisit. Ya, untuk selanjutnya ini konsep dasar bernegara ya. Nah, konsep dasar bernegara sendiri itu pembahasannya pada bab ini, pada buku ini adalah proses akuntansi yang disebut proses pembukuan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu proses pelaporan dan basis serta bentuk laporan keuangan. Akan sebagai masalah tersebut ada 4, yaitu yang pertama adalah terdapat 2 topik, yaitu bila laporan keuangan adalah akrual maka. Yang keduanya adalah proses akuntansi wajib menggunakan basis akrual murni dan boleh juga menggunakan basis modifikasi kas atau basis modifikasi akrual. Yang kedua itu adalah masalah yang kedua itu bila menggunakan proses akuntansi menggunakan basis modifikasi kas atau akrual maka internasional publik sektor accounting standar dapat digunakan sebagai rujukan utama. Masalah yang ketiga itu bagaimana cara hubungan basis akuntansi dan basis anggaran, khususnya bila de facto APBN ini menggunakan anggaran kas. Apakah dapat laporan keuangan berbasis akrual? Yaitu permasalahan. Yang keempat itu adalah masalah entitas pemerintahan pusat dan entitas pemerintahan daerah apa saja yang wajib melaksanakan proses akuntansi dan
membuat laporan keuangan sendiri maupun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan. Ya, kita masuk tentang akuntansi desa yang kas adalah tidak mungkin ya. Pada akuntansi berbasis kas murni, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan beban dicatat pada saat kas dibayar. Penentuan laba atau hasil basis kas murni mengandalkan penerimaan pendapat dan pembayaran beban. Jadi prinsip proper matching atau cost against revenue diabaikan. Jadi laporan keuangan berbasis kas murni tidak sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang ada di Indonesia ya, umum tuh, di internasional juga. Neraca ini misalnya tidak menggambarkan tagihan atau piutang atau hak belum jadi masuk dan kewajiban atau utang yang menjadi kas keluar. Yang selanjutnya itu menimbangkan akuntansi berbasis kewajiban atau obligation basis. Nah, itu ya, pertama kewajiban mewakili barang dan jasa yang dipesan tanpa memperhatikan kabar dikirim, dibayar ataupun dikonsumsi. Ini adalah poin penting dalam pengadaan pengendalian dana. Yang kedua, ini adalah selama bertahun-tahun beberapa pemerintah telah berusaha untuk memperkuat kendali pembayaran dengan mengadopsi dasar kewajiban. Yang dan terakhir ini adalah berdasarkan sumber-sumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ini kurang layak dipertimbangkan. Jadi menimbangkan akuntansi berbasis kewajiban itu kurang layak ya untuk dipertimbangkan untuk dimasukkan di pembukuan desa. Selanjutnya ini adalah menimbangkan akuntansi desa berbasis akrual. Ya, dari menimbangkan desa berbasis akrual ini pada umumnya merupakan basis umum dalam standar internasional. Jadi semua basis umum tentang internasional itu akuntansinya menggunakan basis desa berbasis akrual paripurna ini. Pendapatan jadi dalam isinya itu pendapatan diakui saat dihasilkan tanpa perlu memperhatikan penerimaan kas, dan beban diakui saat terjadinya beban tanpa perlu memperhatikan pembayaran. Ya, ini ada menimbangkan kemungkinan SAP desa berbasis kas termodifikasi atau modified cash. Itu ada pencatatan sehari-hari berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Ya, itu pencatatannya itu dalam hariannya itu ada kas masuk dan keluar itu dicatat perharinya. Untuk bentuk campur dari basis kas dan basis aktual. Jadi bentuk campurannya itu dari basis aktual sama basis kas. Jadi modified cash ini digunakan oleh entitas jasa seperti kantor pengacara, dokter, arsitek, agen iklan, kantor, akuntansi publik atau KAP. Basis kas modifikasi ini tidak bermuara pada sebuah neraca paripurna. Jadi basis kas modifikasi ini tidak bermuara pada sebuah neraca paripurna akrual yang dibutuhkan oleh NKRI. Selanjutnya ini menimbangkan gagasan SAP desa berbasis aktual termodifikasi. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah fokus pengukuran adalah total financial resource dan perubahannya. Dua, bentuk laporan keuangan adalah neraca basis aktual yang memaksa kelahiran pasangan neraca, yaitu laporan kinerja keuangan atau laporan operasional basis aktual. Yang ketiga itu adalah bentuk laporan pendapatan. Metode ini lebih tepat dibandingkan yang terdapat di KMK nomor 337 tahun 2013. Demikian pula biaya-biaya yang tercakup di dalamnya. Jadi basis ini digunakan untuk pembangunan laporan kinerja keuangan. Biasanya basis tentang modified aktual ini digunakan untuk laporan kinerja
keuangan ya di perusahaan-perusahaan. Untuk yang terakhir saya bacakan itu adalah hubungan basis akuntansi dan basis anggaran. Yang pertama adalah dalam pemerintahan liputan atau luas atau dasar atau basis klarifikasi anggaran akuntansi terkait erat. Jadi mereka itu terkait erat ya. Untuk yang akuntansi mengikuti parameter anggaran akun ditata selaras mata anggaran. Untuk yang ketiga, akuntansi mencatat realisasi anggaran ditambah informasi lain di luar anggaran. Dan yang keempat, akuntansi menyediakan informasi berbagai tahapan anggaran. Jadi tahapan dari mungkin kalau pengeluaran atau mungkin utang piutang juga, mulai dari penyusunan anggaran hingga penetapan anggaran dan realisasi anggaran. Itu realisasi anggaran itu dibuat untuk sebagai desa untuk pembangunan jalan atau pembangunan suatu kayak instansi pemerintahan juga ya, kayak kantor-kantor gitu. Untuk yang terakhir ini adalah akuntansi berbasis aktual jauh berbeda dengan anggaran berbasis kas. Demikian sebaliknya. Ya. Sebelumnya ini yang terakhir, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Anissa Nur Hidayah. Kepada Ibu Anissa Nur Hidayah, waktu dan tempat kami persilahkan.